Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi hari Jumat, tanggal April 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada pagi yang indah ini, karena Tuhan menyertai kami sepanjang malam yang kami lewati, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan membantu kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan berkata kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, berharga di mataku. Keanggako Dio pentiroko. Banyak orang seringkali terjebak dalam anggapan bahwa dirinya tidak berharga. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin mempunyai pemikiran seperti itu. Ia merasa kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain yang tampak sukses, pintar, kaya, dan berkuasa. Ia semakin merasa seperti orang yang tidak berharga karena pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa ia sering diremehkan dan tidak dihargai karena statusnya. Temannya yang kaya dan berstatus tinggi lebih dihormati daripada dirinya yang tidak kaya dan tidak berstatus. Pengalaman seperti ini memperkuat rasa tidak berharganya dalam hidup. Benarkah manusia tidak berharga? Di dunia ini kita sering mengkategorikan dan membeda-bedakan orang. Manusia diberi harga sesuai dengan ukuran dunia.
Nilai seseorang seringkali hanya diukur dari keuntungan dan kerugian yang dihasilkannya. Namun pandangan Tuhan terhadap dunia tidak sama dengan pandangan manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Nilai keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh keberadaan manusia, melainkan oleh keberadaan Tuhan yang menciptakannya. Tidak peduli siapa kita, kaya atau miskin, bijak atau bodoh, sukses atau gagal, sehat atau sakit. Nilai kita sebagai manusia tidak berkurang di hadapan Tuhan. Nilai keberhargaan manusia ini tercermin dalam banyak bagian dari firman Tuhan ini. Allah telah melakukan banyak hal, yaitu menciptakan, membentuk, menebus, dan memanggil umatnya. Bahkan Allah juga akan menyertai, memelihara, mengasihi, mendatangkan berkat dalam keturunan, dan menghimpun umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menunjukkan betapa berharganya manusia sejak semula, kini, dan masa akan datang. Semua itu adalah anugerah berharga dari Tuhan. Maka dari itu, kita jangan mudah merasa tidak berharga di dunia ini. Jangan biarkan dunia menentukan harga kita berdasarkan apakah keberadaan kita menguntungkan atau merugikan dunia. Kita berharga di hadapan Tuhan. Iman seperti ini membuat kita mensyukuri keberadaan kita dalam hidup dan memberi kita kekuatan untuk bangkit kembali dari segala situasi kehidupan yang muncul dalam hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Karena keberadaan kami berharga di mata-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini kami jalankan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami berterima kasih pada pagi yang indah ini ya Tuhan, atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua jemaat-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kami hari ini dalam menjalankan setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan selalu memberkati setiap usaha yang dilakukan. Berkati juga orang-orang yang merawat, sehingga jemaat-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit boleh sembuh, boleh pulih karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan, Kau bukakan jalan, sehingga mereka juga memperoleh pekerjaan karena pertolongan-Mu. Begitu juga anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, Kau berkati, berikan hikmat, berikan kepintaran, sehingga anak-anak kasih kami suatu kelak nanti bisa menggapai cita-citanya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia emasnya, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan orang tua kekasih kami, sehingga mereka merasakan kuat karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia, baik itu usia perkawinan maupun usia kelahiran. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan.
Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.